Kegiatan Tim Penyuluh Pertanian BPP Karya Mukti, pada hari Kamis tanggal 11 Agustus tahun 2022, yaitu melakukan kunjungan lapangan di lokasi persiapan lahan areal kawasan Pangan Nusantara (KPN), yang berlokasi di Desa Talaga, Kecamatan Damplas, Kabupaten Donggala. Tim penyuluh dipimpin oleh Kepala BPP Karya Mukti Bapak Amiruddin, SP. Dalam perjalanan menuju titik nol kawasan Pangan Nusantara, berjalan lancar walaupun jalan yang dilalui cukup ekstrim. Metrosultan.com Palu. Yayasan Ekologi Nusantara Lestari Ekonesia kembali menyoroti rencana pembukaan kawasan Pangan Nusantara KPN yang akan dibuka di Kabupaten Donggala seluas 1.123 hektar. Program nasional itu sebagai penyangga ibu kota negara IKN di Kalimantan Timur nantinya. Program yang juga kerap disebut Food Estate itu merencanakan Sulawesi Tengah sebagai KPN untuk sektor pertanian berupa palawija dan hortikultura yang akan berlokasi di Kabupaten Donggala. Direktur Ekonesia, Yahya menekankan pentingnya fokus pemerintah daerah terhadap peningkatan nilai tambah masyarakat di areal KPN nantinya. Masyarakat setempat di sekitar lokasi industri strategis nasional seperti IKN tidak boleh lagi hanya menjadi penonton, ujarnya kepada media. Selain itu, Ekonesia juga berharap agar program Food Estate tidak melumpuhkan ketahanan pangan lokal. Sebab, memastikan ketahanan pangan lokal tak kalah pentingnya daripada sekedar memastikan suplai atau pasokan pangan ke daerah lainnya. Logika dari Food Estate memastikan food security atau ketahanan pangan suatu daerah, ungkapnya. Selain itu, peneliti Ekonesia, Asmi Sirajuddin menyatakan bahwa ketahanan pangan lokal di Desa Talaga, Kecamatan Damplas, Kabupaten Donggala sebagai sentranya KPN Sultan perlu diprioritaskan. Danau Talaga adalah sentrum ketahanan pangan dan kultural orang Talaga, memastikan agar danau ini tidak terusik fungsi ekologis dan sosiokulturalnya akan menjadi kunci program apapun yang akan masuk ke daerah itu, ujar mantan Dewan Nasional Wagi itu. Asmi mengungkapkan bahwa hasil penilaian cepat rapid assessment yang dilakukan oleh Ekonesia pada awal tahun 2022 menunjukkan bahwa Danau Talaga ini seluas 542,86 hektar. Di sekelilingnya berstatus kawasan hutan lindung yang masuk ke dalam areal Kesatuan Pengelolaan Hutan KPH Damplas Tinombo dengan luasan mencakup 100.912 hektar, mencakup Kabupaten Donggala dan Parigi Motong. Berdasarkan penetapan Kementerian Kehutanan pada tahun 2019 melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 792, Menhub 2, 2009, tambahnya. Di sekeliling Danau Talaga, ditumbuhi pepohonan aren dan sagu, yang sejak lama dikelola oleh masyarakat setempat untuk bahan pangan lokal. Juga terdapat bekas perkampungan tua etnis Damplas, bekas perladangan, serta kebun-kebun yang masih dikelola hingga saat ini, jelas Asmi. Menurut Asmi, legenda Mahadika Damplas yang dituturkan secara lisan dari generasi ke generasi, membuktikan bahwa Danau Talaga secara sosiokultural menempati posisi sentral dalam kehidupan masyarakat setempat yang umumnya etnis lokal Damplas. Dalam tuturan masyarakat Damplas di Danau Talaga, Mahadika Damplas adalah satu-satunya orang di tanah Sulawesi yang dapat mengalahkan Saweri Gading, tokoh legenda dari Tanah Lilu. Ketika Saweri Gading tak mampu mencabut tongkat yang ditancapkan Mahadika Damplas di tengah Danau Talaga, menurut Asmi, bahwa kisah tentang kesakralan Danau Talaga ini dalam konteks sosiokultural dapat dipahami sebagai logos dan etos, yaitu kerangka berpikir dan bertindak ilmiah dibarengi dengan kearifan lokal dalam mengelola Danau Talaga secara berkelanjutan. Berangkat dari beberapa temuan itu, Ekonesia mendesak kepada pemerintah perlunya satu desain ketahanan pangan lokal di Desa Talaga, yang merupakan lokasi KPN. Agar program KPN tidak hanya sukses menyuplai pangan ke IKN di Kalimantan Timur, namun juga berjaya membangun sistem ketahanan pangan lokal di satu sisi, pungkasnya. Asteris, laporan, Sofyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
kembali kami di sini dari Penyuluh Pertanian BP Karya Mukti sudah sampai di titik nol wilayah kawasan pangan Nusantara yang berada di Desa Telaga ini Pak ya. Desa Telaga ada di sini pokok tani yang sudah ada di sini yang sudah lama rupanya bekerja sebagai tani kebun di wilayah sini Pak ya. Nah, jadi kita perkenalkan dulu dari Pak siapa? Pak Masud. Pak Masud. Iya. Nah, ini Pak, Bapak juga sebagai tenaga di operator di sini. Nah ini kebetulan kita sudah sama-sama di sini berbincang-bincang dengan Bapak Sani. Ini sekarang wilayah di sini akan dibangun sebuah kawasan pangan Pak ya. Kawasan pangan Nusantara. Jadi artinya kita di sini nanti masyarakat petani daerah Desa Telaga maupun Tambayang dan juga Sabang akan fokus untuk mempersiapkan bertani untuk mempersiapkan pangan, bukan cuma untuk kita sendiri untuk Desa Telaga, Desa Tambayang dan Desa Sabang, tapi untuk daerah-daerah lain penyangganya nanti di sini. Jadi bagaimana menurut Bapak kesiapan Bapak itu, kira-kira masyarakat di sini sudah siap untuk menerima kegiatan ini Pak? Cukup siap ya, antusias dari masyarakat untuk akan melaksanakan pekerjaan ini ya. Karena di sini nanti akan dibangun cukup luas Pak ya. Menurut informasi sampai berapa hektar Bapak yang Bapak terima informasinya? 200 hektar untuk di tanaman pangan saja. Dan untuk tanaman jagung saja rencana dalam langkah awal untuk dikembangkan. Sedangkan untuk selanjutnya nanti akan masih banyak tanaman-tanaman lain, itu luasnya ribuan hektar lebih itu akan dibuka di lokasi ini. Itu Pak ya. Jadi betul-betul ini merupakan kesempatan bagi teman-teman petani yang ada di Desa Telaga ini untuk mengelola lahan kita ini supaya bisa berhasil, bisa bermanfaat untuk kita ya, petani kita di sini, masyarakat kita di Dampelas dan juga untuk daerah lain, untuk sebagai penyangga rencana ibu kota negara yang dekat dengan daerah kita Pak ya. Kita menyiapkan untuk daerah Kalimantan ke depannya, itulah harapan kita. Jadi nanti itu mungkin ke depan teman-teman komen dari Penyuluh Pertanian akan tetap datang kemari berkoordinasi dengan teman-teman atau bapak-bapak petani yang ada di sini, akan membantu bagaimana dalam pengembangan tanaman pangan ke depan ini, terutama yang langkah awal nanti itu akan dikembangkan yaitu tanaman jagung seluas berapa hektar? 150 hektar dulu ya, 150 hektar. Kira-kira masyarakat di sini sudah siap Pak ya menerima kalau sudah lahan ini kan lahan akan disiapkan dari pemerintah, ditebangkan ya, lahan hutan ini ditebang sampai bersih ya, kan gitu anehnya, sampai bersih, terus masyarakat tinggal menanam, memelihara. Sedangkan mungkin benihnya nanti akan dibantu Pak ya, dari provinsi. Nah itu merupakan suatu kesyukuran bagi masyarakat kita, daerah kita di sini. Ya. Ini bisa betul-betul bapak-bapak dengan teman-teman nanti di sini bisa saling bekerja sama dalam hal ini. Ini sangat bagus sekali. Jadi yang penting Bapak dan juga dengan tokoh-tokoh masyarakat lainnya nanti bahu-membahu bekerja. Jadi itu Pak ya, sedikit kita dan nanti dengan penyuluh. Mungkin ini ada Pak Koordinator. Kebetulan Bapak ini kan sudah kenal sekali nih. Ya sebagai koordinator penyuluh. Ya, dia koordinator saya di BP Karya Mukti. Dengan dialah yang membimbing kita kemari supaya kita ini penyuluh supaya tahu inilah wilayah kita, nanti menjadi beban Penyuluh Pertanian ini untuk membina apa di sini. Itu. Nah, ini teman-teman masih di sana saja. Mungkin iya, inilah dari teman-teman penyuluh yang ada ini, ya. Tim penyuluh yang siap nanti membantu dalam pembinaan wilayah kawasan pangan Nusantara yang ada di Desa Telaga ini. Sip. Halo. Sip. Nah, ini. Dadah. Ini langkah pertama. Langkah pertama kita sudah datang di wilayah ini. Untuk Menteri Pertanian 1 bulan harus datang lagi melihat bagaimana progresnya. Ya, semoga datang. kamu saya anak mau biar dikasih tajil.
Nanti kalau sudah siap lahan kita nanti Minimal trailnya satu orang satu. Dikasih 15 juta saya mau enggak? Oke, finish. Oke, terima kasih. Demikian penyampaian kami dari penyuluh BPK Mukti. Kita lanjut dengan kegiatan yang lainnya. Sip. bagus untuk tanaman pangan karena tanah mengandung sifat fisiknya ini lempung berpasir ya, lempung berpasir. Kalau dilihat dari secara fisik ini kemungkinan pH-nya netral ya. Jadi sangat cocok untuk tanaman pangan, jagung, kedelai maupun yang lainnya, apalagi sayuran. Warna Gembur, tanahnya warna coklat coklat pekat begitu. Ini tanahnya gembur sekali. Nah, mudah-mudahan nanti kawasan ini cocok untuk budidaya tanaman jagung, tanaman pangan, kedelai maupun sayuran yang lain dan lainnya. Gitu. Nanti kita tim penyuluh BPK Mukti selalu nanti memantau atau mendampingi kegiatan tanaman pangan di sini. Terima kasih. Ini hasil peninjauan kami. Mantap. Sementara itu hasil kami terima ya. Hasil pertama yang didapatkan. Hasil pertama yang didapatkan di KPN. Oke, dadah. Hati-hati. Ai, bye-bye.